Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera duduk, Atif. Nah, terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Untuk hari ini yang tidak masuk, tolong sekretaris. Siapa saja? Ega izin, Davan sakit, Salwa izin Bu. Ega sakit. Iya. Sudah, terima kasih. Kalian masih ingat lagu Kalau Kau Suka Belajar Tepuk Tangan? Masih? Oke, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga mundur. 3, 2, 1. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar injak lantai. Kalau kau suka belajar injak lantai. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar injak lantai. Kalau kau suka belajar, bilang IPS. IPS. Kalau kau suka belajar, bilang IPS. IPS. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, bilang IPS. IPS. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Nah, karena hari ini LCD kita terkendala, maka untuk media saya share di grup WA linknya. Boleh silakan dibuka semuanya. Di grup WA kan ya? Silakan. Sudah terbuka? Silakan sekarang dibuka yang ada tulisannya apersepsi. Sudah ya? Silakan dibuka yang ada tulisannya apersepsi. Tolong semuanya disimak baik-baik gambar di sana. Sudah terbuka semua? Adakah yang bisa menjelaskan gambar apakah itu? Silakan angkat tangan. Amalia Zahrina, silakan, gambar apakah itu, Mbak? Gambar Indonesia Bersatu. Gambar Indonesia Bersatu. Di sana ada dua gambar. Satu gambar kan hanya tangan saja ya, dengan background bendera merah putih. Satunya ada beberapa orang yang melingkar. Ada yang bisa menambahkan makna dari gambar tersebut?
Silakan Alin. Sebuah suku yang berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Nah, kamu bisa menyimpulkan suku dari mana, Lin? Karena dari gambar ini bermacam-macam suku tapi mereka kayak bersatu gitu, Bu. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Alin. Ya, benar. Jadi di gambar tersebut ada atribut yang dipakai ya. Atribut suku seperti di kepala, dan di sana ada orang memakai jilbab. Artinya apa? Itu yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan ini, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Untuk hari ini, materinya lanjutan dari materi pluralitas dan konflik. Karena di pertemuan yang sebelumnya, dengan adanya pluralitas atau keragaman yang bermacam-macam, justru itu menimbulkan apa kemarin? Konflik. Menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, sekarang meskipun harusnya berbeda-beda suku, berbeda agama, itu Indonesia harus bersatu seperti gambar tersebut. Sama dengan semboyan kita apa? Iya, tepat sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang dibahas hari ini, integrasi. Jadi bagaimana Indonesia ini bisa menyatukan dengan adanya perbedaan yang sangat bermacam-macam. Silakan dibuka slide selanjutnya. Ada tujuan pembelajaran. Tolong Dini, saya dibantu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang lain bisa dilihat di HP-nya masing-masing. Tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran berbasis masalah problem-based learning ini, peserta didik kelas 8-6 diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor terbentuknya integrasi melalui handout atau Canva dengan baik. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi melalui handout atau Canva dengan baik. Mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk integrasi sosial melalui handout atau Canva dengan baik, mampu menganalisis proses integrasi berdasarkan artikel dengan tepat. Ya, terima kasih. Nah, materi pokok kita hari ini apa saja? Nanti ada pengertian integrasi, faktor-faktor pembentuk, pengaruh, dan bentuk-bentuk serta sampai dengan proses integrasi. Nah, sebelum masuk ke sana, silakan untuk kelompoknya dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Silakan, boleh pindah. Boleh membentuk kelompok sesuai dengan keinginan kalian. Perwakilan kelompok silakan maju untuk mendapatkan bahan ajar LKPD. Aduh ya Allah, saya jelaskan. Nah, setelah mendapatkan handout bahan ajar, nanti silakan kalian scan ya. Saya jelaskan sedikit dulu untuk pengertian integrasi. Itu sudah ada di media yang saya share linknya tadi di grup maupun di handout ini. Integrasi itu apa? Atau mungkin saya bisa dibantu saja ya. Amelia C, silakan Mbak, pengertiannya integrasi silakan dibacakan. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang dapat berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi ya.
Sekarang saya akan menjelaskan LKPD yang warnanya seperti ini, yang satu lembar itu. Untuk KD silakan nanti bisa dibaca, tujuan pembelajaran sudah dibacakan teman kalian. Petunjuk LKPD, membentuk kelompok sudah selesai? Kemudian dengarkan penjelasan dari saya dan perhatikan langkah kegiatan karena ini yang penting. Alat dan bahan karena nanti kalian tidak membuat karya, cukup laporan sudah saya bagikan bersama dengan LKPD tadi. Kemudian kegiatan yang pertama sekarang yang kita lakukan, orientasi masalah. Setelah kalian menerima, nanti silakan kamu scan. Silakan nanti kalian bisa scan QR code-nya yang ada di bahan ajar ini, yang di halaman depan. Apabila sudah kalian pelajari, kalian bisa melanjutkan untuk scan yang kedua, artikel yang ada di handout juga. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Jadi nanti setelah kalian scan, itu silakan dianalisis artikel yang ada di bahan ajar atau handout yang sudah saya bagikan. Selanjutnya penyelidikan atau pengolahan data. Kamu analisis berdasarkan 5W1H. Apabila sudah, silakan dituliskan di dalam kertas ini. Apabila selesai semua, nanti bisa presentasi. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Bisa dimulai? Selamat mengerjakan. Tepuk satu. Perhatikan dulu nak, karena muncul banyak pertanyaan, akan saya jawab sekarang. Nah, ini yang ada di kertas ini tuh sudah ada tulisan untuk membantu kalian mengerjakan. Apakah analisis 5W plus 1H-nya dituliskan? Tidak perlu. Itu analisis untuk acuannya, tapi kalian langsung menuliskan jawabannya di sini. Yang pertama, deskripsi masalah. Itu menjawab pertanyaan apa? Sudah, tinggal dijawab. Kemudian pihak, waktu dan lokasi itu siapa, apa, siapa, kapan, dan di mana. Benar sekali. Kemudian faktor terbentuknya integrasi. Nah, sekarang kita lihat di bahan ajar. Kamu buka bahan ajarnya yang ada tulisan faktor-faktor terbentuknya integrasi. Dibuka semua? Sudah? Di atas itu ada berapa? Menurut William F. Ogburn itu ada berapa faktor terbentuknya integrasi? 3, benar sekali. Jadi di antara ini, manakah yang paling sesuai dengan artikel tersebut? Apakah yang nomor 1? Tasya, mainan apa? Nah, boleh lihat bahan ajar di HP, tapi bukan untuk mainan di HP-nya. Bisa dipilih yang nomor 1, faktor yang kedua, atau ketiga, atau justru faktornya lebih dari 1. Selanjutnya, apa yang paling bawah? Nah, sekarang yang bawah sendiri. Yang bawah sendiri apa tulisannya? Faktor yang mengaruhi integrasi. Faktor yang mempengaruhi integrasi. Di bahan ajar atau handout itu ada yang di bawahnya faktor terbentuknya tadi. Ada berapa? 4. Nah, itu bisa kalian nanti tentukan dengan artikelnya. Artikel tersebut itu yang paling sesuai itu faktor yang mempengaruhi yang mana? Kita lanjutkan sekarang yang bentuk integrasi sosial pada artikel di balik handoutnya. Di sana ada 3.
integrasi normatif, fungsional, dan koersif. Artikel tadi itu masuk yang mana? Kamu analisis, kamu taruh di jawabannya di laporan. Yang terakhir, proses integrasi. Di sini ada dua, ada apa saja? Asimilasi alkulturasi. Nah, kamu analisis juga artikelnya apakah itu termasuk dalam asimilasi atau termasuk dalam alkulturasi. Selesai. Nanti kalau kamu memilih salah satu, jelaskan jawabanmu, jelaskan alasannya kenapa kamu menentukan bahwa faktor tersebut masuk di alkulturasi atau yang asimilasi. Ada pertanyaan? Boten. Sudah paham? Silakan dilanjutkan. Ya. Kamu nanti mau cari apa? Serius. Nyari yang siapa? Ini kayaknya Dua-dua lah, siapa terserah. Mau apa atau gimana? Kapan gimana? Kapan ke Jakarta itu? Papua. Aku pengen cari yang apa siapa? Ini pon di Papua. Aku apa siapa? Kamu di mana sama kapan? Aku siapa? Aku apa di mana? Apa siapa? Ini di mana sama apa tadi? Kapan? Berarti kamu mengapa sama bagaimana? Kapan kan? Fix. Kapan terus itu ngapain? Kan di Jakarta. Nulis. Kapan itu waktu? Nulis. Bagi-bagi. Biar apa? Biar sama Raka. Itu Jakarta sih. nulisnya. Apa coba? Lupa. Buka artikelnya teman-teman. Di mana ya di Papua? Ini jajan ya pinjam. Maka penting bagaimana? Konfliknya tentang apa? Integrasi itu gimana? Saya kok masih nggak. Koni, saya nggak paham tentang integrasi. Saya nggak paham tentang Kita buka lagi. Tadi kan sudah dibacakan pengertiannya oleh Amalia C. ya. Di dalam masyarakat kita itu sudah pasti berbeda. Apa saja? Di sini ada bisa agama, bisa ras, bisa etnis, dan itu semua sudah kita bahas di pluralitas masyarakat yang kemarin. Dalam perbedaan ini, kamu sendiri di kelas ini, kamu berbeda-beda semuanya kan ya? Ya. Apakah memungkinkan muncul konflik di dalamnya? Pasti. Iya pasti. Satu dengan lainnya berkonflik. Nah, agar tidak ada konflik, berarti satu dengan lain itu harus selaras, harus menyesuaikan. Caranya bagaimana? Ya ini melalui integrasi. Bagaimana caranya bersatu? Jadi sesuatu yang berbeda disatukan, namanya integrasi, bersatu. Kayak penyesuaian. Iya, harus menyesuaikan apanya? Ya yang berbeda agama. Ketika kamu sholat yang misalnya ada gurunya non muslim, apakah gurunya melarang siswanya sholat? Nah, berarti gurunya yang harus menyesuaikan. Ya memberikan waktu kepada kalian. Kalau dari sekolah kan kita memberikan jadwal khusus untuk sholat pas jam pembelajaran kedua. Nah kalau artikel ini bagaimana? Kita cari artikelnya. Ini judulnya kan ada. Nah ini judulnya PON Papua dan apa? Pensiunan spiritual. Dari ujung negeri. Maksudnya apa? Ternyata melalui PON Pekan Olahraga Nasional itu bisa menyatukan ya, menyatukan. Integrasi itu menyatukan bahasa Indonesia. Bagaimana bisa dibaca artikelnya? Apalagi Papua kan sering terjadi konflik. Tapi ketika ada PON, mereka tuh saling membantu. Iya. Mereka mau kok kerjasama. Lokasi-lokasi mana terus orang-orang, dan biasanya kegiatan PON dan lain-lain itu banyak sukarelawannya kan. Itu dia tidak melihat agamanya apa, tidak melihat sukunya apa, tapi mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Makanya muncul integrasi. Tahu semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Itulah integrasi. Kita nggak akan melihat siapa diri kita, suku kita, agama kita, tapi kita Indonesia. Ya sudah, apapun kegiatan yang
sama dengan sekolah. Apapun yang kegiatan yang dilakukan sekolah, nggak peduli kamu anaknya siapa, kelas berapa, kalau kita ada kegiatan ya harus ikut. Contoh upacara. Apakah kamu karena kelas 8 nggak perlu ikut upacara, yang kelas 7 saja yang ikut. Contoh ODL. Sekarang sudah kelas 8, dulu sudah pernah ODL kelas 7, sekarang nggak ikut. Apakah begitu? Terima kasih Bu. Penyesuaian nggak sih? Tentang penyesuaian ini tak bagi. Haris, kamu nyari deskripsi masalah. Terus Dini nyari. Kenapa Sam? Kamu nyari deskripsi masalah. Ya. Oke, ini kedua. Jawabannya. Loh. Jawab lah. Membantu. Terus kamu Ini pihak waktu dan lokasi masalah atau konflik. terus kamu ini ya Roy. Faktor terbentuknya integrasi itu aku. Faktor yang mengaruhi integrasi. Atif. Ngapain beliau ngapain? Atif. Bentuk integrasi sosial pada artikel. Kamu faktor yang memengaruhi integrasi. Aku aja. Banyak loh ini. Aku aja. Apa-apa Nasibmu. Iya. Satu aja wes itu toh. Yuk. Kamu ini ya. Iya. Aku ini. Saya. Alhamdulillah aku dikit. Apa? Nggak bisa jadi beban aja. Lah, kan kamu ya nyari. Bisa. Terus kalau misalnya gak cukup kan ditaruh ya? Iya. Iya. Oke lah. Iyalah. Iki sambulan ini. Enggak Haris. Nek gak cukup bisa ditaruh di sini. Tapi gak harus ikin untuk lanjutan dek ini. Nek misalnya iki gak cukup bisa ditaruh. Haris paham ya? Aku. Nek misal ini jawabannya panjang-panjang semua. Taruh sini. Nek misal gak cukup kita nyobek kertas. Iya. Ini adalah sesuai rencana kamu kita. deskripsi masalah. Ini pihak kamu lokasi. Terus ini aku. Ini Iya. Tahu. Kan ini orang 5. Satu nih. Wes Satunya kamu. Loh, Bisa. Ya, kembali. Balik ke kamu. Rolling kan. Muter sesuai Haris, Dini, Easy Rara. easy nanti aja wes. Sekarang cari ini aja wes. Yes. Ini gimana? Ini enggak sih gara-gara karena rakyat Papua berpartisipasi bekerja keras menyukseskan PON di tengah berbagai keterbatasan keterbatasan seperti pandemi COVID-19. Diketahui bahwa Papua Itu. Aku belum ngomong. Please. Integrasi itu kayak semua tuh yang bekerja untuk satu. Iya benar bisa tuh. Integrasi sosial itu seperti Indonesia itu bergabung jadi satu untuk mencapai suatu tujuan kan. Iya. Indonesia tapi ya jangan takut banget gitu loh. Iya, saya begini. Izin lah ya, aku yang izin. So pasang doang. Apa ini? List deskripsi masalah. Mana ini? Proses integrasi. Tulisan kan. Proses integrasi itu siapa? Aku. Loh, kamu dua, bukan ini. Aku proses kamu. Kamu.
Duh, ini apa? Oh ya wes kerjana. Aku tak nulis kan. Oh iki faktor. Apa sih? Apa sih? Ya aku faktornya, ini prosesnya. Ya. Nah, sini. Faktornya sudah ada di situ deh. Faktor yang mempengaruhi integrasi. Gampangnya gak nyari lah. Sudah nyari. Ayo enak-enak ayo. Mana satu? Iki. Kaku banget. Masyarakat Papua hingga kesejahteraannya. Yo iki. Pilih salah satu. Ya iki. Ya ini yang ditulis. Tinggal ditulis. Kawan. Ini yang ditulis kawan dari masyarakat. Tulis di sini. Yo. Yo. Tokoh masyarakat Papua sampai Tulis tentang Sebentar. iki lho. Bung stasi aku. Masyarakat Papua Bagaimana? sejahtera. Itu awakmu di mana? Integrasi fungsional. Integrasi sosial dalam artikel. Itu jadi nggak fungsional kan ya? Nggak ada ini. Duh, bukan gitu cuy. Ini itu. Kita nyari bentuknya kan. integrasi. Jadi kayak bacaannya itu semuanya dibaca kan. Dari artikel ini tuh termasuk Iya yang mana? yo. Bukan nyari itu. Ya yo. Ya emang berarti ya. Integrasi Ya, fungsional. berarti gini, artikel tersebut termasuk ke integrasi fungsional karena apa? Loh, emang harus disebutin biar tahu. Karena ini dia gitu. Terbentuk sebagai akibat adanya karena masyarakat Papua dengan segala kehasannya agama budaya kekayaan alam dianggap sebagai bagian yang melekat bagi Indonesiaan lawan pendekatan non militer termasuk salinan. Ya salin. oh yes. Yes. Aku salin apa deskripsi masalah. Integrasi faktor. Berarti 6.496 atlet dari 34 provinsi. Terus pada waktu 2 Oktober sampai 15 Oktober di Papua. Dan enggak tekan gini bukan olahraga nasional ke-20 yang didatangi oleh 6.496 pada tanggal ya 6.496 atlet pada tanggal 2 dari 13 pada tanggal Kan hah? Faktor. Duh, ya yang mana? Arek lo. Salah satu lah. salah satu. Loh, lah iya tapi yang mana? Kamu tuh harus cari. Jenisnya tak beda lah. Kan faktor Beda. terbentuknya integrasi. Itu gimana caranya faktornya? Ya itu mati tuh. Tulis yang tebel. Betul sih. Tulis yang tebel itu. Yes. Ah enggak apa deh. Aku itu paham, cuma kamu enggak kan ya. Ayo betul sih. Ya Faktor yang mempengaruhi. Katanya Bu Koni itu cari salah satu yang di sini, terus penyebabnya tuh apa? Loh iya, jadi tuh kayak di artikel dari sininya. Di artikel itu apa? Faktornya Pilih kayak salah satu. Loh, Ya. ya dibaca dulu artikelnya. Ini kan tugasmu ya bacaan sih, aku ya nyari yang lain. Kok apa sih?
Tepuk 1. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 kita beri semangat untuk tampil yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang PON Papua dan sinar spiritual dari ujung negeri. Sebelum presentasi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atif Ala Fajar, absen 17. Nama saya Arif Firdaus, absen 12. Saya Nagita Zarani Sulfania Kirana, nomor absen 22. Saya Novia Dwi Andini, absen 24. Perkenalkan, nama saya Rara Putri Ramadhani, nomor absen 26. Yang pertama adalah deskripsi masalah. Deskripsi masalahnya adalah administrasi sipil menjadi tantangan klasik pemerintah untuk memastikan korelasi positif antara dana pembangunan yang besar dengan pemerataan ekonomi masyarakat Papua. Pihak, waktu, dan lokasi terjadinya masalah atau konflik. Semua rakyat Indonesia datang ke acara Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang berlangsung di Papua tanggal 2 Oktober sampai 15 Oktober. Faktor terbentuknya integrasi. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsekuensi bersama mengenai nilai dan norma. Faktor yang memengaruhi integrasi. Besar kecilnya kelompok, jumlah anggota kelompok memengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Bentuk integrasi sosial pada artikel Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang berlangsung di Papua bukan sekedar pesta untuk rakyat Papua, namun pesta bangsa, pesta seluruh rakyat Indonesia. Proses integrasi adalah alkulturasi, proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Pada pertanyaan, saran, atau komentar, Silakan angkat tangan. Nama, nomor absen. Nama saya Fiona Andani, nomor absen 10. Saya akan memberikan pertanyaan. Mengapa Papua berdampak negatif terhadap animo investor? Silakan, bisa dijawab. Karena infrastruktur serta sarana dan prasarana yang tak memadai dan juga pola pikir pengetahuan masyarakat Papua untuk berwirausaha masih minim. Sebentar, apakah ini jawaban dari kelompok ini? Apakah ada jawaban dari kelompok lain yang mungkin berbeda? Silakan sebutkan nama, nomor absen. Saya Said Fadil Muhammad, absen 30. Jawabannya karena konflik dan kekerasan yang mengorbankan warga sipil di bumi Cendrawasih atau Papua selama ini juga berdampak negatif terhadap animo
animo investor untuk menanamkan modal. Kita kembalikan ke yang bertanya, bagaimana Fiona? Ya, tepuk tangan untuk Fiona dan kelompok yang berhasil. Maaf, untuk Syed dan Haris. Tidak ada jawaban yang salah. Jawabannya Syed mungkin tadi yang lebih tepat ya, karena itu sesuai dengan di artikel. Yang dijawab Haris ya memang itu benar, tapi secara umum. Saya kembalikan ke moderator, silakan Mas dilanjutkan. Apa ada pertanyaan, saran, komentar lagi? Nama, nomor absen? Nama saya Tantia Mela Faiza Rosenda, absen 31. Saya mau bertanya, seorang bisa adalah semboyan pon. Arti dari semboyan pon adalah Artinya semboyan. Torang adalah singkatan dari kita orang. Torang bisa biasanya diucapkan masyarakat Papua untuk memberi semangat juang para atlet. Bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan kelompok 2 untuk presentasi. Sama. Ya ampun Syed, bawa apa aja, tasmu berat banget. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdirinya kami di sini untuk menyampaikan laporan kami, laporan analisis artikel terkait integrasi sosial di PON Papua. Ya, sebelum itu perkenalkan diri saya Fadil Muhammad, absen 30. Saya Alina Uda Safira, nomor absen 2. Saya Amalia Khairunisa Al-Muharrama, nomor absen 3. Saya Amalia Zarina, absen 4. Oke, yang pertama deskripsi masalah. Tapi sebelum itu di laporan kami, deskripsi ini lebih ke deskripsi tentang integrasi sosial pada PON Papua, bukan mengenai masalah yang ada. Pekan Olahraga Nasional atau yang biasa disebut PON ke-20 di Papua yang merupakan pesta seluruh rakyat Indonesia menjadi terobosan asa, persaudaraan, solidaritas, nasionalisme, serta semangat ke-NKRI-an sembari menegaskan Papua sebagai bagian vital ruh dan kekayaan masa depan negeri. Itu akan bacakan oleh Alin. Pihak, waktu, dan lokasi terjadinya masalah atau konflik. Masyarakat Papua dan 6.496 atlet dari 34 provinsi di Indonesia. Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 berlangsung di Papua mulai dari tanggal 2 Oktober sampai tanggal 15 Oktober 2021. Faktor terbentuknya integrasi. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Faktor yang mempengaruhi integrasi. 1. Homogenitas kelompok sama dengan memperlambat. 2. Mobilitas geografis sama dengan mempercepat. 3. Efektivitas komunikasi sama dengan mempercepat. Oke, yang kelima, bentuk
integrasi sosial pada artikel. PON Papua ke-20 termasuk dalam bentuk integrasi sosial fungsional karena masyarakat Papua dengan segala kekhasannya dianggap sebagai bagian yang melekat dalam jati diri keindonesiaan lewat pendekatan non-militer seperti olahraga dan dialog. Proses integrasi. PON Papua ke-20 merupakan proses integrasi akulturasi karena di sana masyarakat Papua saling berintegrasi dengan 6.496 atlet dari berbagai suku di Indonesia. Oke, apakah ada pertanyaan, saran atau komentar? Silakan Naswa. Nama saya Talita Nasution Sabila, absen 32. Saya mau bertanya, kenapa kalian memilih bentuk interaksi fungsional? Integrasi. Ya. Kenapa artikel ini termasuk dalam integrasi fungsional? Oke, pertanyaannya akan saya jawab. Karena masyarakat Papua dengan skala kekhasannya dianggap sebagai bagian yang melekat dalam jati diri keindonesiaan lewat pendekatan non-militer seperti olahraga dan dialog. Bagaimana? Silakan dilanjutkan. Oke, apakah ada lagi? Silakan Karin. Nama saya Kasih Natasha Kuranti, nomor 13. Mengapa kalian memilih proses integrasi akulturasi pada artikel tersebut? Oke, ya. Karena di sana masyarakat Papua saling berintegrasi dengan 6.496 atlet dari berbagai suku di Indonesia. Bagaimana, ada lagi tambahan, komentar, pertanyaan? Kenapa Iksan? Fiona? Silakan Mas. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, kelompok terakhir yang presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang PON yang berlangsung di Papua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ataya Mikela Siva, nomor absen 6. Saya Yuliana Cekarani, absen 33. Saya Muhammad Jibrin, absen 18. Saya Farid Dewa Prasetya, absen 8. Sebelum memulai presentasi, mari kita tepuk IPS. Tepuk IPS. 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 Deskripsi masalah. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 yang berlangsung di Papua pada tanggal 2 Oktober sampai 15 Oktober 2021 bukan sekedar pesta untuk rakyat Papua, namun pesta bangsa, pesta seluruh rakyat Indonesia. Event olahraga 4 tahunan itu tak hanya jadi arena tetesan keringat juang 6.496 atlet dan 34 provinsi untuk mendulang prestasi terbaik, namun juga upaya penyulam cita rasa keindonesiaan dan luhur dari ujung timur, dari Sara atau adat Trubusasa, persaudaraan, solidaritas atau nasionalisme, serta semangat ke NKRI-an sembari menegaskan Papua sebagai bagian vital Nuh dan kekayaan masa depan negeri.
pihak, waktu, dan lokasi terjadinya masalah atau konflik di mana berlangsung Papua. Kapan? 2 Oktober sampai 15 Oktober 2021. Siapa? Bapak Presiden Jokowi. Konflik perhelatan Polu di Papua mau penegasan bahwa Papua adalah bagian tak ternegasikan lagi dalam setara dan masa depan NKRI. Faktor yang memengaruhi integrasi. Komunikasi sangat dibutuhkan pada pelaksanaan PON agar tercipta integrasi sosial antara masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia. Bentuk integrasi sosial pada artikel. Integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh pada artikel ini adalah penting bagi pemerintah untuk tidak saja membangun integrasi hormatik koersif lewat pendapat regulasi keamanan dalam menyelesaikan permasalahan Papua, tetapi juga membangun suatu integrasi fungsional. Proses integrasi. Dengan adanya PON ini, masyarakat Papua jadi banyak menerima budaya asing seperti cara berbicara, bahasa, dan cara berpakaian. Ini termasuk proses integrasi alkulturasi. Faktor terbentuknya, pemerintah sudah membangun secara besar-besaran jalan Trans Papua, bandara, dan pelabuhan baru, menaikkan rasio elektrifikasi PLN termasuk memberikan 10% divestasi Freeport untuk Papua. Hal tersebut semata untuk menegakkan martabat orang Papua di negerinya sendiri dengan memaksimalkan koneksi pembangunan dan kesejahteraan yang solid antara Jawa dan Papua. Apakah ada saran, komentar, atau pertanyaan? Rahmat. Ali, absen berapa Ali? 25. Apa ya? Sebutkan faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. 3. Mobilitas geografis. 4. Efektivitas komunikasi. Silakan. Bagaimana? Ya, dilanjutkan, Mbak. Apa ada saran, komentar, dan pertanyaan lagi? Silakan angkat tangan. Arya. Saya Muhammad Arya Putra, absen 16. Proses integrasi, artinya proses integrasi alkulturasi adalah pengertian dari proses alkulturasi. Proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing diserap, diterima, dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan
sifat asli kebudayaan penerima. Oh ya, makasih. Apa ada lagi? Silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali semuanya. Saya evaluasi sebentar dari ketiga kelompok yang sudah maju. Terima kasih kepada kelompok yang maju tadi, kelompoknya 1 dan 2. Sebentar, 3, yang barusan 3 ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 juga ya. Begini, kelompok 2 dan 3 itu sudah bisa mengaitkan, menganalisiskan antara teori dengan kejadian langsung yang ada di artikel yang real. Yang kelompok 1 itu sudah bisa, tapi ada beberapa tadi yang hanya memunculkan teorinya saja tapi belum dikaitkan dengan artikel. Jadi pembelajaran kita sudah ada teori yang di bahan acara atau handout, itu kemudian kalian kaitkan dengan artikel, dan sebagian besar tadi sudah bisa semuanya. Jadi misalnya untuk proses ini yang tadi paling banyak muncul yang 2, jawabannya sama semua. Proses integrasi yang sudah dilalui itu ada asimilasi, ada alkulturasi. Nah, untuk artikel ini masuk yang mana? Mengapa masuk ke dalam alkulturasi? Silakan, Said. Karena di PON Papua, masyarakat Papua saling berintegrasi dengan 6.496 atlet dari berbagai suku di Indonesia. Nah, perhatikan di sini, Nak. Yang kita analisis itu artikelnya, jadi kita harus fokus ke artikelnya dulu. Alkulturasi itu penggabungan 2 budaya atau lebih, tapi budaya yang dihasilkan itu masih memiliki sifat dari budaya yang lama. Kalau asimilasi benar-benar memunculkan budaya yang baru. Nah, di dalam kasusnya artikel ini itu memang benar masuk alkulturasi, karena di sana tidak ada budaya baru yang dimunculkan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dari budaya yang lama. Bagaimana alkulturasi ini terjadi? Sudah dijelaskan tadi di kelompok 2 dan 3 bahwasanya di sana masyarakat Papua itu melakukan, bukan hanya Papua saja, tapi semua rakyat Indonesia yang mengikuti perhelatan PON ini, mereka saling bertukar budaya, mulai dari bahasa, pakaian, dan lain-lain, karena mereka berinteraksi satu dengan lain, sehingga muncul integrasi. Kemudian untuk yang bentuknya, saya rasa jawabannya semuanya sama ya. Yang bentuk integrasi nih, untuk artikel ini kamu masuk yang mana? Menurut kamu? Apakah normatif, fungsional, atau koersif? Nah ya, semuanya itu masuk ke, mohon maaf, artikel ini masuk ke fungsional dan semuanya sudah benar. Berarti kalian bisa menganalisis. Alasannya apa? Itu tadi sudah dijawab oleh kelompok 2 dan 3. Tepuk tangan buat kita semua. Karena sudah selesai, silakan HP-nya dikeluarkan. Kalian scan barcode yang ada di belakang sendiri. Barcode paling belakang di bawah ada barcode yang di-scan untuk tes tulis. Silakan mengerjakan.
sudah boleh segera disubmit. Sudah ada beberapa siswa yang nilainya masuk. Waktunya kurang 2 menit lagi. Segera disubmit yang sudah selesai. Tepuk ganda. Sudah ya, silakan semuanya segera diakhirin dan disubmit. HP-nya diletakkan. Silakan. Selanjutnya marilah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Adakah yang mau membantu saya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Silakan Ataya, bisa dibantu? Dari pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah kita mempelajari tentang integrasi sosial, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya, homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, efektivitas komunikasi, bentuk-bentuk integrasi, ada integrasi normatif, fungsional, dan koersif, dan proses integrasi, ada alkulturasi. Contoh dari integrasi ini, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan untuk Ataya. Sangat lengkap sekali. Saya tambahkan lagi contohnya artikel kalian tadi, kegiatan PON yang ada di Papua. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Jangan lupa pertemuan selanjutnya, karena minggu depan sudah UAS ya. Mohon maaf, sekarang namanya ganti, sumatif akhir semester. SAS, ya benar sekali, SAS atau SAS. Jangan lupa kalian belajar. Tenang dulu nak, materinya pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir ini. Yang terakhir integrasi. Karena sudah selesai, silakan. Karena Adam tadi ada acara, Atif dibantu untuk memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.